Oke, eee, lanjut ya Bu, kita ada di sini ada Pak Ferry Ferdian. Nah, apabila ada karyawan yang menolak di-PHK karena perusahaannya mem-PHK mengacu kepada Undang-Undang 11 2020 dan PP 35 dengan alasan karyawan Undang-Undang 11 2020 ini masih bersengketa di MK. Bagaimana perusahaan menyikapinya? Karena apabila diputus PHK mengacu ke Undang-Undang 11 per 2020 dan di MK dibatalkan Undang-Undang 11 ini, itu bagaimana ya Bu? Maksudnya bagaimana ini ya Pak Ferry, boleh dijelasin Boleh langsung Pak dijelaskan Pak Ferry-nya? Ferry? Mungkin ada case-nya barangkali Baik, ya? selamat siang Ibu Farida. Iya Pak Ferry. Jadi ada karyawan kita PHK dan kita mengacu ke Undang-Undang 11 ini. Cuman dia dapat dari orang lain lah ya, pokoknya Undang-Undang 11 ini kan masih bersengketa, jadi belum bisa berlaku katanya. Terus saya bilang silakan bersengketa, kami bilang begitu. Terus karyawan bilang bagaimana kalau disengketa tadi Undang-Undang 11 ini dibatalkan sama MK. Kayak begitu Bu. Ini tingkat tinggi nih sepertinya ya sampai ke MK. Saya coba Betul Bu. sederhanakan aja Pak Ferry, intinya begini, Ya. eee, bersengketa di MK itu kan wacana gitu ya, dan kita tidak punya otoritas atau tidak masuk ke ranah itu gitu ya. Kita sebagai, warga negara yang taat hukum gitu ya, taat terhadap, taat hukum berarti kita mengikuti ketentuan daripada perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam menjalankan fungsi dan tugas kita gitu ya. Nah, fungsi tugas kita adalah sebagai pengusaha dalam hal ini gitu ya, karena kita mewakili daripada, pengusaha dalam sebagai manajer lah misalnya manajer HRD gitu ya. Nah, kita tidak mengurusin apakah undang-undang CK ini atau undang-undang 11 ini dianggap gitu ya atau dikategorikan atau masih digugat lah kata kata beberapa ini ya, beberapa pihak gitu ya. Karena kan dalam penetapan undang-undang ini banyak pihak-pihak yang terlibat, yang substansinya mungkin dianggap masih cacat hukum lah, segala macam, kita nggak ngurusin ke situ gitu ya. Itu bukan ranahnya kita gitu ya. Dia sampaikan masih digugat di MK, nanti tergantung ya, kita nggak ngurusin itu karena itu, 2 hal yang berbeda. Artinya ketika undang-undang atau perundangan ini diundangkan oleh pemerintah, itu sebagai, lembaga yang sah untuk mengundangkan perundangan tersebut. Dan di situ jelas tertulis diundangkan atau berlaku sejak dia diundangkan. Kalau misalnya Pak Ferry ada mem-PHK lalu dia bilang, "Kan undang-undang ini masih disengketa," gitu ya. Yang melakukan sengketa terhadap undang-undang ini kan bukan perusahaan dan juga bukan dia. Jadi nggak ada sangkut pautnya gitu kan, yang mensengketa siapa juga kan kita nggak ngurusin gitu ya. Apakah yang mengurusi dari serikat pekerja, apa yang mensengketa itu dari serikat pengusaha gitu ya, kita nggak ngurusin di situ karena itu bukan ranah kita. Tapi yang kita tahu adalah bahwa ketika undang-undang ini diundangkan, maka kita berkewajiban untuk mengikuti daripada ketentuan undang-undang tersebut beserta dengan peraturan pelaksanaannya atau PP yang kita kenal ini. Nah, kalau nanti dia bilang, "Saya nggak bisa dong, kan belum diputuskan tuh sengketanya." Kita nggak ngurusin, Pak. Bapak jalankan saja tetap PHK-nya, selama Bapak menjalankannya sesuai dengan ketentuan daripada PP 35, itu sah demi hukum. Kalau yang bersangkutan tidak menerima, silakan itu hak dia gitu ya. Tadi kan ada itu di dalam PHK tadi, tata cara PHK-nya. Kalau karyawan Betul. tersebut menolak, silakan dia membuatkan penolakan secara tertulis yang harus Bapak terima sejak 7 7 hari. hari Bapak beritahu, oke. Betul, Kalau betul. setelah 7 hari dia tidak memberitahukan alasan apapun, ya Bapak tetap bisa jalankan PHK-nya. Kalau nanti dia tetap berselisih, ya silakan diselesaikan sesuai dengan ketentuan daripada PPHI, penyelesaian hubungan industrialnya. Gitu Pak Baik Ferry. Bu. Jadi gini kronologisnya kan dia melakukan kesalahan dari PHK, udah di Ya, SP3. Undang-Undang 11 dan PP 35 kan 0,5 Bu kalau ya, apabila ada kesalahan itu. mhm, Sedangkan di Undang-Undang 13 kan 1 kali. Nah, ya. dia larinya ke situ. Apabila Pak, misalkan PP 35 masalah PHK ini dibatalkan sama MK, kekurangan Bapak bagaimana bayar ke saya kan gitu. Oh nggak apa-apa, bilang aja Bapak kan nanti kalau menurut Bapak itu kurang, Bapak tuntut, Bapak perselisihkan aja sesuai dengan jalur hukumnya gitu. Hmm. Gitu Pak Baik, Ferry. baik Bu. Jadi Baik Bu. prinsipnya
yang berlaku sekarang adalah ketentuan PP 35 gitu loh, bukan ketentuan di dalam Undang-Undang 13 pasal yang mengatur kompensasi mengatur pesangon Bangun. yang kita kenal dengan dulu 2 kali ketentuan atau 1 kali ketentuan kalau pelanggaran gitu kan, Iya, betul. gitu. Jadi kalau Baik, Bu. dibilangnya nanti kalau kurang, ya nggak apa-apa Pak, silakan menempuh jalur hukum, Bapak perselisihkan, artinya ada perselisihan hak di situ kan, dia merasa kurang gitu kan. Silakan Betul. diperselisihkan, dilaporkan kepada Disnaker atau dilaporkan kepada PHI. Baik, Tempuh baik. jalur hukum aja Pak, ya udah pasti dia nggak itu kok. Dia udah siap konsekuensinya kok. Ya dia juga, Baik, Bu. ya Terima dia kasih, berusaha Bu. untuk mendapatkan lebih banyak gitu ya. Jadi ya memang benar. Artinya ketika undang-undang ini dan ketika PP ini dikeluarkan, ya kita nggak bisa pungkiri bahwa ketentuan-ketentuan ini menjadi satu hal yang baru atau bisa menimbulkan shock bagi beberapa pihak gitu kan. Betul, betul. Ya pihak karyawan, ya saya aja misalnya sebagai karyawan, ya apes dong gue, pensiun cuma dapat 1,75 gitu ya. Kan kira-kira gitu ya. Udah kerja mati-matian gitu, cuma 1,75 gitu ya, yang kalau dulu 2 gitu kan. Atau yang tadi misalnya, ya kebetulan ada nih cerita gitu ya, kemarin kita mau PHK dia gitu ya, dia nolak gitu ya, karena kita mau efisiensi gitu. Nah, dia nolak, dia mintanya lebih ya karena saya kan udah ini ya segala macam lah alasannya ya, boleh nggak? Ya boleh, namanya juga meminta kan, setiap orang kan boleh mengajukan permintaan, tapi dikabulkan apa enggak itu kan juga adalah hak perusahaan gitu ya. Artinya kalau ada tuntutan atau ada permintaan, permohonan, boleh disampaikan nggak? Ya boleh banget, ya itu kan hak setiap orang. Tapi hak perusahaan juga untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan. Nah, waktu itu kita coba mau PHK gitu ya, dia tidak mau gitu ya, karena dia merasa kalau di PHK dia nggak punya penghasilan tetap lagi dan segala macam lah, bahkan sampai menyampaikan, "Saya masih ada cicilan ini, cicilan itu," gitu ya. "Masih ada cicilan-cicilan ini, boleh nggak saya dibayarkan ke cicilan itu?" Gitu. Jadi dia meminta lebih gitu, artinya dari ketentuan yang sudah dibayarkan, kita mau PHK dengan ketentuan yang Undang-Undang 13 karena pada saat itu mau di-PHK tahun lalu gitu ya. Kita mau bayarkan ketentuan, sesuai dengan ketentuan, bayangkan tuh kita bayarkan 2 kali ketentuan berarti ya, 2 kali ketentuan, dia menolak gitu ya, dia bilang, karena kebetulan dia juga aktivisnya gitu ya dalam serikat, dia bilang dia, "Boleh nggak ditambahkan lebih, saya cicilannya masih banyak ini," segala macam. Oke, kita berusaha untuk, memberikan penghargaan lebih gitu ya, dalam bentuk goodwill lah kita sebutnya gitu. Masih lagi dia bilang, "Kurang loh goodwill-nya segitu, kalau bisa," dia bahkan hitung nih berapa cicilan dia gitu yang belum selesai gitu ya. "Saya dikasih dong goodwill-nya sejumlah cicilan yang saya belum selesai." Ini perusahaan nenek moyang apa gitu ya, udah dibayarkan sesuai dengan ketentuan, 2 kali gitu ya, dia, berambisi dapat lebih banyak gitu, dengan mengalaskan dia ada tadi perwakilan daripada serikat gitu. Nah, goodwill-nya dia minta setinggi-tingginya gitu, supaya impas dengan cicilan yang dia mau bayar gitu kan. Lah yang cicilnya dia kenapa kita yang harus bayar gitu kira-kira kan. Akhirnya tidak terjadi kesepakatan, PHK tidak kita jalankan. Sekarang dia gigit jari nih kalau kita mau PHK, karena bayarnya cuma 1 kali kan, Ya, kira-kira. betul, Bu. Baik, Pada. Terima kasih. Kadang-kadang seperti itu, dia berusaha untuk dapatin, ya nggak ada yang maksudnya gini, ketika undang-undang sudah diundangkan, peraturan sudah disampaikan, ya mau itu tadi masih tidak jelas atau mungkin masih banyak perdebatan, terus terang, jangankan Undang-Undang 11 2020, Pak, Undang-Undang 13 2003 itu pun masih banyak multitafsir, ya. Di Undang-Undang 13 itu aja masih banyak praktek yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan penafsiran masing-masing. Salah apa enggak? Ya enggak juga. Kan tafsiran dari tiap orang terhadap membaca pasal-pasal itu kan bisa aja multi tafsir. Tergantung dia pelaksanaannya seperti apa. Nah, kalau ternyata nanti dari pengawasan di Disnaker menganggap itu tidak sesuai dengan ketentuan, ya tinggal diselesaikan sesuai dengan pemeriksaan daripada Disnaker. Sebenarnya seperti itu. Kalau kita misalnya tadi misalnya contoh saya bilang PKWT di Undang-Undang 13. Udah jelas-jelas diatur 3 tahun, tapi kan prakteknya banyak perusahaan yang membuatnya jadi 5 tahun kan, dengan tadi pola 212 gitu kan. Ya dengan cara menginterpretasikan dapat diperpanjang dan atau dibaharui. Nah, ada yang menginterpretasikannya, oh berarti saya perpanjang, kan itu dan diperpanjang. Atau diperbarui, ya berarti saya boleh juga dong diperbarui gitu ya. Jadi dia udah perpanjang, dia baharui lagi gitu.
Nah, tapi ada juga yang menginterpretasikan nggak bisa, ini kan dan atau, berarti pilih salah satu. Kalau mau perpanjang, perpanjang. Kalau mau dibarui, dibaharui judulnya gitu. Nah, praktek-praktek kan tetap banyak terjadi pada Undang-Undang 13. Nah, apakah itu desain kata gitu ya? Iya, sampai sekarang juga kan masih mungkin jadi perdebatan dari beberapa pemahaman dari pasal-pasal Undang-Undang 13. Salah apa tidak ya tergantung nanti pengawasan melakukannya. Pengawasan di Snaker ya, kan di Snaker pasti ada pengawasan mereka ya. Kalau dia lakukan pengawasan ke perusahaan Bapak, ya bisa aja pengawasan dilakukannya karena memang dia lakukan secara reguler, walaupun saya nggak yakin itu dilakukan pengawas secara reguler gitu ya. Biasanya kan dia akan ngulik itu benar apa tidak ketentuan itu kita jalankan kalau ada perselisihan kan. Ya jadi kalau ada laporan dari karyawan ke Disnaker melaporkan dia berselisih gitu ya, yang biasanya perselisihannya lebih kepada perselisihan PHK kan. Nah, ya kalau itu udah terjadi barulah biasanya Disnaker melakukan pengawasan atau meminta verifikasi penjelasan kepada perusahaan yang bersangkutan. Nah, itu pun dia kan tidak bisa langsung memutuskan setelah mendengarkan penjelasan dan segala macamnya, nanti pasti ada anjuran. Kalau anjuran sudah dikeluarkan ya Bapak kerjakan aja sesuai dengan anjurannya. Gitu kira-kira, Pak Ferry. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Pak Ferry.